Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bendungan ataupun yang mewakili, yang saya hormati ibu-ibu peserta diseminasi hari ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Bendungan ataupun nanti yang mewakili. Kemudian yang ketiga acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Marilah ibu-ibu semua kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Berikutnya, untuk masuk ke acara yang kedua, mari kita bersama-sama untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo ibu semua berdiri, semua berdiri. Acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah. Hari ini akan diwakili oleh Ibu Retno Suci Handayani. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Maya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
lancar dan sukses sampai selesai. Dan tentunya kami mengharapkan kegiatan ini bisa diikuti oleh kita semua guru-guru yang belum mengikuti calon guru penggerak, karena sudah pasti ini adalah suatu program pemerintah yang luar biasa untuk perkembangan dunia pendidikan di negara Indonesia. Nah, sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan mewakili Ibu Kepala Sekolah. Untuk waktu dan kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Retno. Untuk berikutnya yaitu penyampaian materi mengenai diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Untuk yang pertama, saya awali melalui filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara? Yaitu yang kita ketahui bahwa filosofi itu kan melandasi sebuah pemikiran. Dan di sini karena beliau adalah salah satu tokoh bangsa ini, yaitu tokoh pendidikan, beliau mengajarkan kita mengenai pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah kegiatan menuntun anak. Diharapkan kita sebagai seorang guru bisa menuntun anak, kemudian kita menggambar kepada anak sehingga anak-anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik secara lahir maupun secara batin. Ini pemikiran beliau yang sangat luar biasa. Jika kita maknai betul, memang ini sangat relevan dengan dunia pendidikan kita saat ini, apalagi sudah berkembangnya kurikulum kita yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Berikutnya mengenai peran kita, nilai dan peran kita sebagai seorang guru. Guru itu ibarat, kalau profesi lain adalah sebagai seorang petani. Kenapa kita bisa mengibaratkan atau menganalogikan seperti seorang petani? Karena seorang petani itu ketika kita menanam, menuai benihnya, itu kan tidak mungkin akan memaksa benih padi akan tumbuh menjadi misalkan pohon mangga, menjadi pohon rambutan, pohon jeruk, tidak mungkin. Nah, ini yang bisa kita ambil maknanya, bahwa kita sebagai guru pun sama. Kita tidak bisa menuntut siswa yang notabene anak-anak itu adalah pribadi yang unik dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Si A kemampuannya ini tidak mungkin kita paksakan menjadi si B, seperti si B. Jadi kita sebagai seorang guru hendaknya kita mencontoh dari profesi seorang petani, menebar benih tanpa memaksakan untuk tumbuh menjadi tanaman yang lain. Kemudian guru itu dulu waktu kita memilih sekolah itu biasanya memahami bahwa siswa itu adalah sebuah apa Bapak Ibu kira-kira yang dulu Bapak Ibu pahami? Kertas kosong. Ada lagi? Gelas kosong. Dan di sini melalui kegiatan ini, melalui filosofi beliau Ki Hajar Dewantara, kita mendapat sebuah pencerahan bahwa sebetulnya anak-anak itu bukan sebuah kertas kosong. Kenapa? Karena anak-anak itu sudah memiliki dasar, sudah mempunyai nilai-nilai diri yang ada pada diri mereka. Jadi bukan lagi sebagai kertas kosong, tetapi kertas itu sudah terisi sebuah garis-garis, sebuah coretan-coretan. Meskipun garis-garis atau coretannya itu masih sama-sama. Nah, di sini adalah tugas kita sebagai seorang guru adalah menebar
garis-garis tipis yang ada pada anak. Paham ya Bapak Ibu? Yang selanjutnya, harapannya tadi bahwa pendidikan pengajaran itu bisa menuntun anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik lahir maupun batin. Ini orientasi terakhir dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, nilai dan peran guru. Sebetulnya ini yang saya tuliskan itu berhubungan dengan kegiatan kami, tapi sebetulnya tidak juga. Ini juga menurut saya ini juga masuk kepada kita sebagai seorang guru, tidak hanya untuk kegiatan saya, tapi betul nilai-nilai yang harus kita jalankan, kemudian kita untuk menuntun murid kita mencapai pembelajaran yang sesuai kemampuan mereka, sesuai kodratnya istilahnya. Kodratnya apa saja? Sekarang ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kodrat yang dimiliki anak tadi, yang saya katakan bahwa anak-anak itu sudah mempunyai nilai-nilai dasar. Jadi kodratnya dia sudah punya sedikit, meskipun sedikit kemampuan, dan disitulah kita menuntun mereka untuk menemukan, mengetahui, menyadari bahwa kodrat saya ini. Berarti kita sebagai guru hanya membimbingnya, menuntunnya mencapai, memaksimalkan apa yang sudah mereka miliki. Nilai-nilai guru apa yang bisa kita pahami? Yang pertama adalah berpihak pada murid. Kita yakin bahwa berpihak pada murid ini pasti kita semua sudah menjalankannya. Apa-apa yang kita berikan ke anak-anak, tidak mungkin kita memberikan anak yang bukan yang terbaik untuk anak, tidak mungkin. Karena kita pembelajaran, kemudian menanamkan nilai-nilai kebaikan itu pasti pusatnya kepada murid atau siswa. Yang kedua, nilai guru yaitu mandiri. Contohnya seperti sekarang ini, terima kasih ibu-ibu sudah hadir, mandiri, bahwa sadar betul untuk mencari apa yang kita butuhkan. Saya membutuhkan ilmu baru. Secara mandiri Bapak Ibu mengikuti kegiatan seperti ini, itu artinya termasuk nilai-nilai guru kemandirian. Yang ketiga, kolaboratif. Kolaboratif berarti kerjasama antara guru yang satu dengan yang lain. Tidak hanya guru, tetapi kita berkolaborasi dengan siswa dan juga orang tua siswa, yang jelas semua warga di sekolah kita. Kemudian nilai yang keempat adalah inovatif. Inovatif berarti nilai-nilai kita bisa menciptakan hal-hal baru, membuat hal-hal baru yang mendukung dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang terakhir ini yang mungkin kita kadang-kadang sering lupa, reflektif. Nilai reflektif itu apa? Kita istilahnya bercermin atau berkaca bagaimana pembelajaran yang kita lakukan itu seperti apa, atau teman kita tidak mungkin berkaca sendiri, pasti kan ada bantuan orang lain. Di situ peran kolaborasi dan juga refleksi kita supaya tahu setelah mungkin dilihat oleh temannya, oleh atasan kita, jadi tahu apa kekurangan yang ada pada kita sehingga kita bisa memperbaiki nilai-nilai yang ada pada diri kita. Kemudian peran seorang guru, apa saja peran seorang guru? Satu, jelas kita adalah pemimpin dalam pembelajaran. Karena kita kebetulan di sekolah dasar, pastinya kita memimpin murid kita, minimal yang ada di kelas masing-masing atau mata pelajaran yang kita ambil. Kemudian yang kedua, peran guru adalah menjadi coach guru yang lain. Coach artinya pelatih ya. Pelatih berarti memberikan arahan kepada teman yang lain, yaitu berfungsi coach, pelatih, bisa juga untuk sebagai fungsi refleksi kita sebagai seorang guru, membantu kita merefleksikan diri. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi. Jadi yang namanya sebuah organisasi, sebuah sistem, kalau dijalankan seorang diri tidak mungkin. Jadi kita membutuhkan sebuah kerja sama. Nah, ini tugas kita sebagai seorang guru, yuk bersama-sama kita memajukan sekolah kita,
berdiri tegak sendiri tanpa bantuan orang lain, artinya dia bisa mengetahui apa yang ada pada dirinya. Oh, berani tampil di depan, kemudian berani presentasi, berani untuk menampilkan hasil karya. Disinilah tugas kita mewujudkan kepemimpinan diri. Minimal yang ada di kelas, hal-hal yang kecil melalui kegiatan kebiasaan yang positif. Kemudian peran kita berikutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Berarti kita bersama-sama kita sudah laksanakan rutin di setiap minggu, yaitu kita mengikuti kegiatan kelompok kerja guru. Ada yang mapel, ada juga yang guru kelas. Dan di sini sebagai tempat untuk kita saling berbagi. Apa saja yang bisa kita bagi, termasuk hal-hal yang seperti saya lakukan ini adalah salah satu berbagi praktik baik. Nah, jadi bisa untuk saling memberikan masukan, memberikan tambahan ilmu baru mungkin bagi teman-teman atau guru yang lain. Setelah kita memahami nilai dan peran guru, tentunya ada hubungannya dengan sekolah kita. Sekolah kita sudah memiliki sebuah visi. Karena visi sempat pernah mungkin beberapa kita berbincang, berdiskusi bahwa visi adalah sebuah gambaran, sebuah cita-cita, sebuah impian. Dalam mewujudkannya, tentunya kita tidak bisa sendiri, kita harus bersama-sama. Dalam mewujudkan sebuah perubahan diperlukan visi dan langkah yang tepat untuk mencapainya. Karena visi dapat terwujud apabila kita satu memiliki komunikasi, kita semua memiliki komitmen dan juga saling berkolaborasi dengan semua warga yang ada di sekolah. Nah, langkah apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya dengan metode yang saya terus terang melalui pendidikan ini, saya baru tahu ternyata menggunakan metode inquiry apresiatif, sebuah pendekatan dengan mengumpulkan kekuatan-kekuatan positif yang ada pada sebuah organisasi atau sebuah komunitas melalui sebuah tahapan yang namanya tahapan Bagja. Apa itu Bagja? B yang pertama adalah buat pertanyaan, yang kedua A adalah ambil pelajaran, yang ketiga G gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, yang kelima atur eksekusi. Ini untuk lebih lanjutnya tidak bisa saya jelaskan karena ini mungkin agak lama. Mungkin di lain waktu bisa saya jelaskan kembali sedikit dari Bapak Ibu. Mungkin pernah kemarin mendapat diseminasi dari saya juga, sedikitnya sudah memahami apa itu Bagja. Saya lanjutkan. Nah, kita masuk setelah tahu urutan tadi filosofi pemikiran Gajah Dewantara, kemudian nilai dan peran seorang guru, visi untuk mewujudkan sebuah perubahan bagi sekolah kita, itu harapannya bisa membentuk sebuah budaya positif yang ada di sekolah melalui sebuah prakarsa perubahan. Nah, kita masuk ke materi ini. Coba Bapak Ibu silakan cobalah buka tangan. Bayangkan di tangan Bapak Ibu itu ada sebuah benda atau apapun yang Bapak Ibu anggap itu paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Sudah bisa dibayangkan? Kemudian tutuplah tangan Ibu menggenggam seperti saya ini. Oke, sudah. Ya. Dengan teman yang terdekat, coba Bapak Ibu. Silakan saling boleh menggelitik, boleh menggoyang. Bagaimana cara Bapak Ibu supaya bisa membuka genggaman tangan teman Bapak Ibu? Ayo, coba. Ayo, silakan. Siapa yang berhasil membukanya atau bahkan sama sekali nggak bisa, jangan khawatir. Gantian Bapak Ibu. Misalkan dulu dengan Bu Kristin. Ayo, dalam waktu hitungan 10,
berhasil dibuka. Genggamannya berhasil. Wah, luar biasa Bu Iman. Ayo. 4. Loh. Dia berhasil dibuka. Oleh Bu Ida. Nah, sekarang gantian. 5, 6, 7 itu berhasil dibuka. Berharga sekali. Genggaman saya. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, siapa tadi orang pertama yang berhasil membuka? Lala berhasil membuka saya. Oh, Bu Lala berhasil membuka. Berapa? Bu Lala, saya ingin komentar sedikit saja. Kira-kira bagaimana usaha Bunda untuk membuka genggaman? Bu Iman ini ada barang berharga. Kenapa berhasil juga? Jadi saya tatap matanya. Saya bagian Hilang konsentrasi. Oh, hilang konsentrasi. Sehingga kemudian didetik-detik tangannya sehingga terlepaslah genggaman. Terlepaslah genggaman itu berharga. Coba Bu Iman, maaf, itu yang ada di genggaman tadi bayangannya itu apa ya? Kalau boleh tahu deh, jangan-jangan itu genggamannya itu sebuah nilai 500 triliun. Bunda, selamat Bunda, dapat 500 triliun. Tepuk tangannya Bunda. Yang digenggaman gimana suaminya? Jajan suaminya, jangan dulu suaminya. Saya tadi menggenggam pendirian saya, Bunda ya. Pendirian. Oke. Satu kita teguh. Saya kira suami. Pendirian tuh. Iya betul. Yakin. Kenapa sampai begitu saja dilepas pendiriannya kepada Tuhan? Goda iman lebih teduh. Ya, it's okay. Dia tatapan Baik, ya. Sebetulnya saya pun tidak mau melepas genggaman pendirian saya ini. Tetapi karena Bu Lolo ini merayu saya. Merayu. Pakai kedip sana sini. Ditambah kukunya yang cantik-cantik itu sangat tajam. Saya nggak kuat. Iya, jadi tergoda saya untuk membukanya gitu semua ya. Terima kasih Bu Iman. Tepuk tangan Bu Iman. Ada lagi tadi yang dibuka. Oh, kita buat. Berhasil membuka seperti Bunda Lolo tidak ada. Sekarang satu saja bercerita kenapa kok gagal, kenapa ya? Kenapa tidak berhasil? Monggo yang mau bercerita. Silahkan. Bu Christine berhasil membuka? Tidak. Kenapa berhasil? Tidak berhasil. Tidak berhasil. Coba Bu. Karena kuat. Terlalu kokoh. Mungkin menurut saya kalau di sini tadi kan dibilang bahwa itu adalah sangat berharga di dalam kepalan ini ya. Jadi saya maupun Bu Christine berusaha untuk menjaganya supaya tidak diambil oleh orang lain seperti itu. Oke. Luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, ini Mbak Iman. Maaf Bu Iman mungkin masih muda, banyak godaan. Ya. Nah, tadi dalam kurang lebihnya mungkin tadi saya menghitung 10. Sebetulnya ini lebih dari 10 hitungan. Kira-kira mungkin 30 detik, setengah menit. Intervensi melalui beberapa cara. Tadi ada berupa kritikan ya. Terus apa lagi? Rayuan, bujukan. Ternyata ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, ini dia. Tadi sudah saya tanyakan beberapa. Satu, apakah Anda membuka kepalan tangan? Tadi sudah dijawab. Alasannya kenapa? Kemudian yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan? Dan alasannya apa? Yang ketiga, nah di sini saya tanyakan. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan kita? Diri sendiri. Nah, ini dia yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai teori
kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Dan bisa kita simpulkan kegiatan tadi, cobalah buka tadi ya, cobalah buka dulu. Kalau di Peter Pan apa? Buka dulu topengmu ya, buka dulu genggamanmu. Ya, kita sesungguhnya adalah pengendali kontrol diri sendiri. Kita mau membuka atau tidak, artinya kan keputusan yang ada pada diri kita sendiri. Yang kedua, setiap apa yang kita lakukan itu tentunya memiliki sebuah tujuan. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai pola pikir. Kita pasti inginnya menjadi seorang pemenang, win-win, istilah kerennya tuh win-win solution, bukan Pak Win ya. Berpikir menang-menang, yaitu kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan bisa menciptakan sebuah pilihan-pilihan baru. Dan yang keempat, bahwa kebutuhan atau realitas orang itu berbeda-beda. Pastinya kan, tadi kenapa Bu Iqbal padahal itu pendirian loh, bisa terlepas begitu saja dengan bujukan rayuan, ya kan? Nah itu kan berarti kebutuhan orang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda. Ini teori dari Dr. William Glasser. Ada kaitannya dengan kegiatan kita hari ini, yaitu budaya positif. Dari kita pengendali kontrol diri, kita nanti menjadi tahu apa makna dari sebuah kata, yaitu kata disiplin. Kemudian bentuk disiplin positif apa saja? Menurut William Glasser itu ada dua, yaitu berupa konsekuensi dan restitusi. Kemudian semua perilaku tadi kita mempunyai tujuan. Itu ada landasan teorinya, yaitu sebuah teori motivasi. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kalau kita di kelas berarti ada yang namanya keyakinan kelas. Kemudian tadi model berpikir menang-menang, win-win solution. Itu teori apa yang mendasari bahwa kita sebagai seorang guru, seorang pimpinan, atau mungkin seorang kepala sekolah, itu kita mempunyai 5 posisi kontrol dan kemudian bisa diaplikasikan dalam sebuah kegiatan yang namanya segitiga restitusi. Nah, tadi realitas atau kebutuhan manusia berbeda-beda. Kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama jelas kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum. Kemudian yang hal-hal pokok itu ya. Kemudian yang kedua, penguasaan. Tadi ketika membuka tangan, Bunda Lolo kan ingin, wah saya tuh ingin coba, itu namanya kebutuhan ingin menguasai, ingin menjadi yang terbaik. Ya, di situ adalah kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia, ingin mengalahkan, ingin menang. Nah, kemudian yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jelas kasih sayang kita dengan teman, bagaimana kita bergaul supaya di sebuah komunitas, di sebuah organisasi bisa saling menyayangi, saling menghormati. Itu kita pasti butuh yang namanya kasih sayang. Apalagi anak-anak kita, murid kita di kelas, kalau kita cuek itu jelas pasti anak kok seperti ini ya, saya salah kok, gurunya diam saja. Lah itu pasti anak akan bertanya-tanya, saya enggak ya guru saya dengan saya. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kesenangan. Nah, bagaimana tadi setelah kita melakukan kegiatan bukan untuk itu, adakah rasa happy, senang, gembira? Nah, pasti semua orang dalam melakukan sesuatu kita membutuhkan yang namanya kegembiraan, kesenangan. Itu kebutuhan kita. Kemudian terakhir adalah kebebasan. Bebas artinya kita bisa menentukan sebuah pilihan-pilihan. Tadi pilihan ingin membuka, ingin menutup, nah itu bebas, tidak ada yang memaksa. Nah itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini beberapa teori Bapak Ibu. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Adakah yang mempunyai pendapat lain?
dipahami sebelum melihat ternyata belajar Dewantara disiplinnya seperti itu. Apa itu disiplin yang kita ketahui sejauh ini? Ada yang bisa berpendapat? Biasanya disiplin itu identiknya apa? Melakukan sesuatu sesuai aturan. Melakukan sesuatu sesuai aturan. Itu pendapat kita, ya. Nah, ini kita beberapa teori, Bapak Ibu. Di sini disiplin diri yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah motivasi internal. Kemudian dari seorang tokoh namanya Diana Gosen, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, termasuk tadi mematuhi sebuah aturan. Disiplin itu artinya mematuhi sebuah aturan. Itu yang biasa kita kenal ya selama ini. Tapi setelah saya belajar ini ternyata tahu, oh ternyata disiplin itu juga merupakan sebuah kontrol diri. Belajar mengontrol agar dapat mencapai sebuah tujuan. Tujuan mulia apa saja? Ya nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang. Dan bisa kita simpulkan bahwa disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit. Disiplin positif ada dua bentuk, yaitu konsekuensi dan sebuah restitusi. Disiplin positif jelas mempunyai tujuan yang mulia, yang baik, apalagi untuk murid-murid kita, yaitu berharap untuk mereka, anak-anak itu bisa menjadi diri mereka sendiri, menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapannya disiplin itu bukan sebuah hal yang istilahnya nanti kesannya kayak kaku, itu bukan. Disiplin di sini adalah menumbuhkan motivasi dalam diri, mereka bisa menghargai diri sendiri. Jadi harapannya motivasi itu tidak dari luar, tetapi motivasi dari dalam. Dampaknya ini bisa berdampak sampai yang lebih luas, atau jangkanya itu bisa jangka yang panjang. Tidak ada pengaruh hadiah, kemudian ada penghargaan, bahkan sebuah hukuman. Nah ini yang sering mungkin selama ini kita mengajar sekian tahun, ternyata ada hal-hal yang memang perlu kita pahami agar anak-anak kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik melalui disiplin positif. Nah, di sini bisa kita bedakan. Yang namanya hukuman itu biasanya cenderung langsung menjudge atau sebuah identitas orang yang gagal. Tetapi melalui konsekuensi dan restitusi itu menuju identitas orang yang sukses. Hukuman biasanya sangat sakit sekali ya, sakitnya di sini dihukum terlambat, disuruh misalkan ngepel atau disuruh berdiri, gitu kan, itu suatu hal yang menyakitkan. Tetapi kalau sebuah konsekuensi itu mereka sadar, oh ya ini memang terjadi dan saya menerima, kan seperti itu. Tapi kalau sebuah restitusi, perbedaannya restitusi merupakan sebuah pilihan. Jadi bisa di situ menguatkan anak, kemudian bukan menjadi istilahnya rasa tidak nyaman. Di sini beberapa anak kalau hukuman menjadi tidak nyaman, menjadi korban, kemudian tersakiti, bahkan perilakunya itu malah menjadi cenderung yang pasif. Kalau pasif ya pasif, kalau agresif justru malah semakin memberontak. Dihukum malah semakin istilahnya nanti malah dihukum enggak apa-apa lah, menikmati hukuman ya. Artinya kan malah menjadi bukan yang baik, tapi malah meningkatnya bukan yang positif, malah negatif. Di sini kemudian konsekuensi
masih sama, konsekuensi itu masih ada unsur tidak nyaman. Tetapi kalau sebuah restitusi itu anak-anak bisa mendapatkan sebuah penguatan. Jadi kita tumbuhkan, kita motivasi anak-anak untuk menyadari apa yang menjadi penyebab. Oh, ternyata iya, saya keliru, saya salah. Tetapi bagaimana ya untuk menyelesaikan? Dan disitulah yang namanya sebuah restitusi. Ini ada beberapa contohnya. Dan sekarang hukuman bersifat paksaan dan satu arah. Jadi tidak ada komunikasi. Yang terlambat ya udah, sana ambil PR-nya aku. Nah, itu langsung satu arah, tidak ada komunikasi. Tapi kalau konsekuensi biasanya sudah tahu ya, kita sama-sama. Oh iya, kalau saya terlambat sudah sepakat di kelas kita bahwa nanti terlambat. Oh nanti saya pikir. Berarti sudah ada komunikasi dua arah antara guru dan murid. Jadi masih agak lumayan. Tapi di sini nanti kita akan pelajari yang lebih baik dari konsekuensi. Itu tadi yang namanya sebuah restitusi. Coba ada yang mau membantu saya menjawab 1, 2, 3, 4, 5. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah ini dulu berapa tahun lalu? Kalau saya ingat dari saya dulu, saya pernah melakukan ini. Jadi sekarang setelah belajar ternyata saya merasa bersalah itu. Ternyata ini kurang pas ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman. Ini dalam sebuah kira-kira ada peraturan, sudah kira-kira sudah ada kesepakatan atau belum? Kalau sudah ada kesepakatan, itu artinya apa? Sebuah konsekuensi. Berarti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, 2 kali. Berarti mungkin sudah ada pembicaraan, ya kan? Nah, berarti sebuah konsekuensi. Kalau ini langsung catat 100 kali ya, berarti hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Tidak paham konsekuensi. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jelas ini langsung ya. Kemudian terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ini bagaimana Bapak Ibu sudah paham ya? Apa perbedaan dari sebuah hukuman dan konsekuensi? Kita di teori kontrol bahwa apa saja tadi sudah saya sampaikan. Ada sebuah teori dari Dr. William Glasser bahwa guru itu biasanya ada ilusi kontrol murid. Itu yang bagaimana? Bahwa sebuah perilaku pasti kita memiliki sebuah tujuan, bahkan hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, ketika kita mau memaksa murid tetapi tidak bisa, ia tidak bisa memilih. Nah, disitulah bahwa guru itu sebuah ilusi. Ilusi itu berarti apa ya? Kayak bahwa kita ingin mengontrol murid kan gitu. Nah, paksaan apa? Khayalan. Pengen nanti murid tapi ternyata muridnya dipaksa nggak mau. Nah, itu teori dari teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Kemudian yang kedua, ilusi sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini tadi yang dilakukan oleh Bunda Lolo yaitu memberikan apa tadi rujukan, nah, bersifat sementara sehingga membuat orang kita dalam rujukan itu biar mempengaruhi orang lain mau membuka tangannya, ya kan? Itu juga merupakan
sebuah kontrol, teori kontrol bahwa semua penguatan positif dan efektif itu bisa memberikan sebuah manfaat. Jelas, contohnya apa? Seperti misalkan kita ke murid memberikan hadiah reward, kalau enggak pasti hanaki, betul enggak? Nah, disitulah memang kita harus belajar. Seperti saya sendiri kebiasaan ketika apa memberikan reward yang sederhana, memberikan stiker. Kalau diberikan terus-menerus itu akan membuat sebuah hal yang positif, itu bagus, kontrol yang baik supaya mereka termotivasi untuk hal-hal yang baik. Tetapi yaitu ternyata efeknya adalah membuat ketergantungan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi ketika anak bersalah pasti dia akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah, di sini itu juga kurang baik karena bisa menurunkan motivasi atau karakter anak menjadi menurun, jadi kurang percaya diri dan lain-lain. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya seperti kita menuntut untuk bertanggung jawab, ya kan? Tetapi memaksa kebaikan memang betul memaksa kebaikan. Tapi itu kalau misalkan oke, anaknya bisa menerima dengan baik. Tapi kalau tidak, tentu efeknya di belakang kita nggak tahu. Di belakang kita maaf, mungkin ngerasain, ya, wah mesti nggak diajar lumayan, terlambat, tapi disuruh ini, disuruh itu, dipaksa karena suruh ini, suruh piket misalkan. Sebagai bentuk konsekuensi lagi bisa merusak hubungan kita seorang guru dengan seorang murid. Teori motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Ada 3 hal di sini, yaitu 1 pasti menghindari hukuman, mendapatkan penghargaan, dan menghargai diri sendiri. Menghindari hukuman, misalkan ada sebuah permasalahan muncul, pasti akan berpengaruh pada diri kita secara psikologis. Padahal kita nggak tahu ketika anak bersalah ini menghindari melakukan sesuatu biar nggak dihukum. Saya nggak bawa topi, saya tak sembunyi aja kalau saya ikut upacara. Ini berarti kan menghindari sebuah hukuman. Kemudian mendapat penghargaan, contohnya itu tadi mendapat ujian, pengakuan, dapat imbalan berupa stiker, berupa reward atau apapun. Dia melakukan itu, wah saya mau semangat belajar di kelas yang lumayan supaya besok saya dapat bintang 1000 misalnya, bintang 10.000 lah. Itu sebuah motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Ini yang menurut saya dan menurut di antara ini bagaimana yang terbaik itu yang bagaimana? 1, 2 atau 3? Yang 3 jelas, karena melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini, kita hargai. Contoh hari ini, terima kasih Bapak Ibu datang ke acara ini menghargai nilai-nilai. Oh saya ingin belajar, saya ingin menambah wawasan baru, jadi saya ingin itu gabung dalam komunitas belajar ini. Nah itu berarti kan melakukan sesuatu yang kita yakini, kita hargai, sehingga kita bisa melakukan hal-hal nilai-nilai kebaikan. Nah nilai-nilai kebaikan di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Karena setiap individu itu memiliki tujuan yang berbeda. Nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasinya harusnya yaitu berdasarkan pada diri sendiri yang terbentuk, yang terbangun, sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai sebuah tujuan. Ini pendapat dari Dr. William Glasser dan Dian Nicholson. Nah, karena kita sudah masuk di kurikulum baru, kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan yang ada di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang tentunya sudah kita bahas bersama. Ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, bagaimana bentuk program kebajikan? Nah, program kebajikan ini kita bisa memberikan sebuah apresiasi. Apakah melalui hadiah, apakah melalui penghargaan atau hadiah yang lain, bahwa dalam memberikan apresiasi sebetulnya yang kita butuhkan adalah sebuah pengakuan. Betul ya? Iya enggak? Pengakuan. Kita dengan sabar ya, itu butuh pengakuan, diakui kan, membuat istilah kita menjalin sebuah hubungan. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah pengakuan seperti apa? Yaitu dukungan secara khusus, kemudian pengakuan pribadi, pembicaraan dari hati ke hati, kemudian pengakuan secara bergantian. Si A, oh ini bagus, si B ini telah terungkap nilainya 100, ternyata setelah belajar secara mandiri ada tambahan guru, tambahan di rumah. Nah, ini memberi pengakuan kepada murid, kemudian memberi pengakuan secara konsisten. Nah, jadinya kalau kita konsisten, tentunya yang kita beri apresiasi itu juga akan muncul motivasi, semangat dalam diri untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Terakhir, jika semua itu ternyata kita mengalami sebuah kegagalan, kita kembali ke awal bahwa nilai-nilai kebajikan itu kita harus fokus pada sebuah proses. Kita membentuk anak-anak yang pemarah, yang apa, kita terus-menerus kita ingatkan, kita dampingi, kita tuntun, diulangi lagi. Kita tidak hentinya untuk selalu ingat bahwa semua orang berproses untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, di sini dari beberapa hasil penelitian, dihukum tetapi oleh penghargaan itu ada 4 hal. Ternyata dari hasil penelitian, setelah dihukum tapi menggunakan penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Jika mereka tidak menerima penghargaan, pasti dia kenapa nggak usah, kenapa susah-susah, nggak dapat hadiah misalnya, itu menurunkan sebuah kualitas. Kemudian yang kedua, mematikan kreativitas, apalagi ini yang pekerjaan atau hal-hal yang berbau seni, kreativitas. Jika tidak diberikan hadiah, malas kan, ngapain nulis jurnal membaca, nggak ada hadiah, nggak ada stiker, itu bisa mematikan sebuah kreativitas. Kemudian yang ketiga, mendapat hukuman. Penghargaan kok bisa mendapat hukuman? Jika penghargaan itu sebuah hal yang diharapkan oleh anak, jika mereka tidak mendapatnya, nah ini mereka nggak dapat penghargaan, nggak dapat bintang, akhirnya dia ngaku diri sendiri, waktu aku hari ini gagal, aku ini gini ya. Dia seperti seolah-olah mendukung dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, mengurangi motivasi intrinsik. Jelas, karena tadi memberikan penghargaan dan lain-lain itu bukan tumbuh dan melakukan sesuatu, bukan tumbuh dari dirinya, tetapi faktor dari luar, yaitu faktor eksternal. Tadi kebutuhan dasar manusia sudah saya sampaikan. Dan ini dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat di mana menyimpan sebuah gambaran dari apa yang kita inginkan. Contoh bisa berisi orang-orang yang disayangi, kemudian apa yang hal-hal baik, hal-hal positif yang ada dalam hidup kita, sehingga membuat kita merasa bahagia. Kebutuhan-kebutuhan dasar kita tadi yang 5 tadi bisa terpenuhi. Itu namanya dunia berkualitas. Nah, harapan, sebuah teori ya ini, harapannya kita sebagai guru itu bisa menjadi bagian dari gambaran atau dunia berkualitas dari anak didik kita, dari murid-murid kita. Seandainya kita bisa menjadi bagian dunia mereka, itu tentunya kita akan mudah untuk mengisi nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tuntun ke mereka. Kalau kita bisa masuk
belajar bagaimana kita bisa masuk ke dalam dunia berkualitas anak-anak didik kita atau murid kita. Dan sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol. Tidak hanya guru sebetulnya, bisa orang tua, bisa atasan, pimpinan, kepala sekolah. Ada 5 posisi kontrol di sini. 1 sebagai penghukum, kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir adalah manajer. Sebagai penghukum, ini pasti sudah paham semua deh. Kita biasanya mengendalikan anak dengan cara apa? Jangan dulu deh, kita langsung ya tulis 100 kali di buku, catat, langsung menghukum anak sebagai bentuk kontrol dalam pembelajaran yang ada di kelas kita. Itu sebetulnya dalam teori William Glasser itu menempati posisi yang paling bagus, karena tadi hukuman adalah sebuah apa? Menjadi apa? Membuat orang menjadi identitas yang gagal di sini. Yang tidak kita harapkan anak-anak itu menjadi orang yang merasa bersalah dan menjadi orang yang paling gagal sedunia. Ini harapannya kita sebagai guru tidak seperti itu. Nah, jadi ini yang paling bawah. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketika anak-anak bersalah, tentunya sering. Apa yang sering kita lakukan kalau anak misalnya tidak membawa buku, apa langsung dihukum? Sekarang ini kita menghukum. Dulu 10 tahun yang lalu memang ya nggak bawa buku ya tulis. Itu zaman dulu jadul. Sekarang kita menempati posisi yang mana kira-kira? Membuat rasa bersalah. Pasti kita menanyakan bagaimana, kenapa tidak membawa, ya kan? Terus kalau tidak bagaimana? Kan gitu kan? Mereka itu ya. Artinya kita memancing anak untuk mengungkapkan apa alasannya, kemudian si anak merasa bersalah lagi. Membuat rasa bersalah itu sama halnya sebuah hukuman. Jadi membuat anak cenderung menjadi identitas yang gagal. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Kira-kira bagaimana? Biasanya nggak bawa buku, gimana bukan pelajaran agama nggak bawa buku. Kalau sebagai teman berarti kita bagaimana cara? Kenapa nggak bawa? Lupa. Kenapa lupa? Ya, pasti ekspresinya berbeda kan antara 1, 2, dan 3 sebagai teman. Kenapa nggak bawa saya? Nah, bahasanya lebih apa? Lebih lembut, seperti teman dengan ada ekspresinya, senyumnya, gitu. Tapi ini jauh lebih baik dari 1 dan 2. Tetapi kira-kira apa efek sampingnya ketika kita memposisikan diri sebagai teman? Bagaimana? Terlalu dekat, malah ada muncul rasa, ini batasan toleransi atau menghargai antara guru dan murid bisa menjadi tidak ada batas. Disinilah kelemahannya. Nah, posisi kontrol guru yang ketiga jauh lebih baik, tetapi hati-hati jika kita tidak bisa menempatkan posisi dengan baik. Justru anak bukan malah merasa menyadari apa yang dilakukannya keliru, tetapi malah santai aja, dia santai, aku nggak dimarahi ya, besok lagi gitu. Yang keempat ini memantau. Biasanya bagaimana? Memantau berarti lebih besok bagaimana? Kenapa tidak membawa lagi? Terus solusinya bagaimana? Tidak bawa terus. Memantau berarti besok kalau nggak bawa nanti bagaimana? Apa tadi hubungannya dengan bentuk disiplin positif yang apa? Konsekuensi cenderungnya kan ke situ. Pemantau itu cenderung yang kita mengingatkan anak
dalam disiplin positif bentuk konsekuensi. Ini juga lebih baik daripada teman, tetapi juga masih ada kelemahannya. Pastinya apa kira-kira? Anak masih ada unsur rasa, aduh, nggak boleh, masih ada rasa takut, ya kan? Takut dihukum dan lain. Meskipun sebetulnya bahasa pemantau itu lebih halus lagi daripada yang lainnya. Nah, di antara 1, 2, 3, 4, dan disinilah sebetulnya harapannya kita semua belajar untuk menjadi seorang manajer. Bagaimana manajer itu? Kira-kira manajer berarti ya memimpin. Betul, karena kita guru adalah pemimpin pembelajaran. Bagaimana memposisikan sebagai seorang manajer, tentunya dengan hal-hal yang lebih apa ya istilahnya, tahapannya itu lebih baik dari 1, 2, 3, dan 4. Lebih ada komunikasi. Ya kan, kalau manajer atasan bawahan itu misalkan terlambat dipanggil, ada komunikasi, ada bentuk apa ya istilahnya apa, kolaborasi. Kenapa kamu terlambat, kenapa tidak membawa apa bahan praktek atau buku dan lain-lain. Nah, ini harapan kita semua bahwa posisi kontrol yang kita ambil adalah menjadi seorang manajer. Ini memang butuh latihan bersama melalui sebuah pendekatan yang namanya restitusi tadi, bentuk disiplin positif yang terbaik. Nah, di sini saya mempunyai 2 hal, sebelah kiri warna hijau, sebelah kanan warna putih. Setelah tahu teori-teori, karena kita pembelajaran di dalam kelas, kita pasti tahu yang namanya sebuah keyakinan kelas. Kira-kira yang sebelah kiri atau kanan yang berupa keyakinan kelas? Sebelah kanan. Ada pendapat lain? Tidak ada. Semua pilih yang putih karena jelas tulisannya ada. Ya. Sebelum masuk ke materi ini putih semua, tidak ada yang hijau, tidak ada. Oke, putih ya, putih. Ini putih apa hijau? Hijau. Oh hijau, masih ada yang hijau loh, jalan loh hijau. Malah merah nggak ada loh, merah. Makanya kalau kuning kan hati-hati. Pilih hijau, bunda. Yang background hijau atau background putih? Oh, background putih loh, kok beda ya? Putih, cincin putih nanti jadinya hijau. Oh, hijau lagi. Putih loh. Iqbal ya, berapa ini? 3 dan 2. 3, 2, 1 lagi, cuma adil. Hijau, waduh, kalah ini kelompok putih, maaf ya. Apa cukup? Tambah 1 lagi? Nah, 1 lagi. Putih. Loh, putih loh. Sama ya? 1 lagi deh. Bismillah. Hijau. Bismillah, hijau. Putih. Putih. Ya, coba yang milih putih ngacep deh, ngacep putih. Biar saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok imbang ya? 50-50. Tepuk tangan. Jelas. Nah, supaya jelas, saya yang nambahin supaya siapa kira-kira yang tepat. Sebetulnya yang namanya keyakinan yakin itu didasari dengan tadi sudah saya jelaskan bahwa nilai-nilai kebajikan. Coba yang sebelah kiri, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini kira-kira siapa yang membuat? Anak dan guru.
alasannya tadi meliputi karena antara guru dan murid itu sama-sama menempati posisi yang sama. karena yang memilih Ya, kami guru dan murid yang Kami. saling menyayangi itu kan posisinya sama. posisi sama Iya. guru dan murid. Oke, tadi dari Dan mengandung dan mengandung nilai-nilai kebijakan. Oh, Misalkan ada kebijakan, menyayangi. ya. Ya. Oke, terima kasih. terima kasih, tepuk tangan manis. Ya, tadi yang hijau. Coba yang hijau. Karena pada kesepakatan ya, jadi guru dan murid itu yang membuatkan guru dan murid datang tepat waktu, terus saling menjaga kebersihan sama-sama. Jadi membuat guru dan murid yang membuat adalah guru dan murid. Betul, Mbak? Betul. Guru dan murid. Nah, Dan juga ini akan saya perjelas lagi. Nah, tadi kita sudah belajar nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya di sini sekilas itu sama sebuah kesepakatan kelas, tetapi mana yang merupakan keyakinan kelas itu yang paling tepat adalah warna putih. Kenapa putih? Betul yang dikatakan Bu Anis, bisa dilihat dari kalimat sudah bisa kita lihat ada kami guru dan murid saling apa di situ menyayangi. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, saling menyayangi, ada semangat, ada apa lagi? Peduli. Disinilah yang membedakan kesepakatan dan sebuah keyakinan kelas. Sampai sini ibu-ibu semua sudah paham bagaimana ketika kita membuat keyakinan kelas kemarin di awal semester? Apakah sudah tepat? Kurang. Betul Bu, saya menyadari. Saya sendiri pribadi setelah belajar di sini baru paham. Oh ternyata, ternyata yang kita lakukan yang nilai itu masih belum. Ini sudah saya mencoba menerapkan. Ibu-ibu bisa melihat di sebelah kanan ada tulisan poster kecil, sebelah kiri poster kecil, depan, di pintu, bahkan di belakang saya, di belakang anak-anak sudah kami perbaiki menjadi sebuah keyakinan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Mari yang belum bisa kita bersama-sama belajar bagaimana cara membuat. Nah ini tadi sebuah peraturan, perbedaannya peraturan, kembalikan buku ke tempatnya, peraturan. Tapi kalau keyakinan pasti langsung tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita punya komitmen, kita punya menghormati orang lain. Seorang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan, ya kan? Menghormati orang lain dan lain-lainnya. Ini salah satu contoh perbedaan mana yang merupakan peraturan dan mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, di sini nanti kita akan berdiskusi sebentar saja langkah-langkah dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama nanti kita diskusi, kita munculkan peraturan-peraturan apa yang ada di kelas kita, warga kelas kita. Yang kedua, mengubah peraturan tadi menjadi sebuah kalimat positif. Kemudian yang ketiga, mencari peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan dari kelas kita. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas kita. Yang kelima, berdiskusi peran seluruh warga kelas, perannya kita apa saja. Terakhir pastinya, kemarin karena belum paham, justru saya meninjau ternyata setelah belajar keyakinan yang ada di kelas saya ternyata belum sesuai dengan aturan yang secara teori kita pelajari. Ternyata bagus sekali. Dan ini yang pertama, saya memiliki kertas, silahkan ibu-ibu semua menuliskan satu orang satu saja. Kira-kira peraturan yang ada di kelas kita itu apa saja? Kalau bisa jangan sama. Kalau
yang sama, artinya sehati ya. Terkoneksi di hatinya. Monggo satu-satu Bu. Kopi? Mau kuning? Pink. Belum masih pink. Bawa pulpen atau ini saya punya spidol, boleh mau berkreasi pakai spidol, monggo mau ambil warna apa? Satu saja peraturan yang ada di kelas ibu-ibu, bapak ibu semua. Kalau sudah silakan ditempel di sini tempat yang sudah saya sediakan. Ini salah satu gambaran bagaimana praktek membuat sebuah keyakinan kelas melalui awalan peraturan yang ada di kelas kita. Monggo langsung ditempel aja ya sudah. Satu saja. Kalau kebetulan sama berarti itu tadi terkoneksi dengan baik ya kan bebas saja. Ya. Oke. Kira-kira apa banyak sebetulnya ya peraturan. Kok balik? Tuh, balik, ganti aja Bu. Nanti nggak bisa ditempel loh Bu. Tempatku umum. Ya ampun 10 kok. Tuh, satu aja Bu. Nggak usah banyak-banyak. Ini praktek aja simulasi nih. Karena simulasi. Nah, Kita semangat. ternyata ada beberapa hal yang sama, nggak masalah, nanti kita bisa. Kalau seperti ini kan kita satu kelas ya, biasanya praktek anak-anak jumlah sekian murid 28. Pasti ada jawaban-jawaban yang sama, nanti bisa kita jadikan satu. Oke, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, datang tepat waktu. Oke. Kemudian yang keempat, berdoa bersama pukul 7. Yang kelima, etika atau tata krama. Yang keenam, berdoa sebelum dan selesai pelajaran. Yang ketujuh, menjaga kebersihan kelas. Keluar kelas izin terlebih dulu, datang tepat waktu, tidak boleh mencoret-coret benda di kelas. Ya, ada beberapa hal yang sama, kita jadikan satu nih. Saya jadikan satu yang datang tepat waktu. Berdoa. Kebersihan. Keluar kelas tidak boleh mencoret-coret
ya, tidak ada unsur apa ya istilahnya melarang, jangan, tidak. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas, positif ya. Yang ketiga, tidak boleh mencoret-coret benda di kelas, tidak boleh. Berarti masih ada unsur kalimat negatif. Kita bisa ubah menjadi hal yang positif. Kira-kira menjadi apa kalimatnya? Jadi di atasnya, karena ini ada kaitannya, ya kan? Ya, ini bisa kita ubah menjadi kalimat positif, bisa menjaga kebersihan kelas. Nah, kemudian yang kedua di sini, datang tepat waktu. Datang tepat waktu ternyata sama, hadir tepat waktu, sudah positif. Oke, lanjut. Berdoa bersama pukul 7, kemudian berdoa sebelum dan selesai pelajaran. Adakah hal negatif? Tidak, positif ya. Bisa kita rangkum menjadi kalimat positif lain, apakah bisa? Sudah ya, cukup ya. Salah satu kita ambil yang ini, berdoa sebelum dan selesai atau sesudah pelajaran. Yang keempat, etika atau tata krama. Sudah ya, jelas ini. Keluar kelas izin terlebih dulu, berbicara setelah dipersilakan. Sama, sudah mengandung kalimat-kalimat yang positif, kita bisa rangkum. Dan di sini kita merangkum kalimat-kalimat positif ini menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas kita. Nah, berarti ini bisa kita tulis, bisa lepas ya Bapak Ibu. Kira-kira ini nilai kebajikan apa ini? Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, tidak boleh mencoret-coret benda di kelas. Nilai kebajikan apa? Kebersihan. Berarti ini kita tidak bisa dihitung ya. Langsung saya tulis saja ya. Di sini kita ubah menjadi kebersihan. Kemudian datang tepat waktu menjadi kata sebuah nilai kebajikan, yaitu disiplin. Oke, berikutnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran menjadi sebuah nilai kebajikan apa? Berdoa berarti religius. Oke. Terakhir, keluar kelas izin, kemudian berbicara setelah dipersilakan, etika tata krama. Jelaskan menjadi sebuah nilai kebajikan apa? Etika atau yang sering dikenal anak-anak berarti apa? Tata krama. Atau yang sering familiar ke anak-anak apa ya? Sopan santun. Oke. Ini kita sudah mempunyai berapa hal? Ternyata dari 10 itu menemukan 4 nilai-nilai kebajikan. Dan di sini berikutnya setelah kita nanti dengan anak-anak menemukan berapa ini? 4 hal ini, kita lanjut. Nah, ambil 1-2 keyakinan tadi. Di antara 4 tadi ada kebersihan, disiplin, religius, sopan santun. Kita ambil 1 contoh saja. Kita buat supaya mereka lebih jelas. Maksudnya keyakinan itu seperti apa? Ambil yang mana? Kita sepakati. Religius. Kita ambil religius, keyakinan. Jadi nanti bisa tampaknya apa? Tak tampak seperti apa. Jadi setelah kita punya nilai keyakinan, kita apa ya? Kita mantapkan ke anak-anak seperti apa nantinya kita buat yang namanya sebuah tabel, yaitu tabel T, tabel tampak dan tak tampak. Kita ambil nih, tentunya karena ada 4 harusnya membuatnya 4, tapi nanti terlalu lama. Berarti kita ambil religius. Tampaknya seperti apa? Ini kita sepakati, anak-anak pasti akan berpendapat, ya kan? Tampaknya apa religius?
doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Tak tampaknya, tidak tampaknya, tidak serius ketika berdoa, ya kan? Tidak sungguh-sungguh atau apa? Tidak apa ya? Masa khusyuk enggak ya? Tidak serius kan? Tidak serius atau sungguh-sungguh ya? Tidak sungguh-sungguh. Apa istilahnya? Besyangga, langsung besyangga, ya? Atau tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, setelah membuat keyakinan, kita mantapkan dengan sebuah tabel seperti ini, tampak tak tampak, mereka akan lebih jelas. Oh iya, keyakinan religius saya berarti seperti ini. Jadi mereka akan paham ketika dia melakukan sebuah kesalahan, tinggal kita ingatkan kembali, istilahnya alarm, seperti alarm. Yuk, kenapa tadi malah tidur-tiduran waktu berdoa? Ya salah ya. Nah, ini bisa kira-kira keyakinan kelas mana yang belum ditunjukkan. Nah, tinggal dipancing seperti itu saja anak-anak, pasti mereka, oh iya, anak-anak apalagi anak SD itu lebih mudah kita berikan kontrol atau pengaruh ya, kita itu bukan hal positif. Nah, ini sampai sini sudah paham ya. Ini salah satu cara untuk menguatkan setelah terbentuk sebuah beberapa hal keyakinan kelas. Oke. Lebih jelas lagi, sebetulnya ada namanya tabel Y. Itu lebih rinci dari tabel T. Dan keyakinan religius terlihatnya apa? Terlihatnya khusyuk ketika berdoa. Terdengarnya berarti bacaannya. Kalau Islam berarti kan ketika Asmaul Husna suaranya kan. Kalau doa non muslim berarti ketika menyanyikan itu ya. Berperilakunya bagaimana saja betul-betul. Nah, tata cara yang benar ketika berdoa seperti apa. Nah, ini kita tampilkan ini tabel ini, anak lebih rinci lagi, lebih paham apa yang harus mereka lakukan dalam keyakinan kelas kita. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah cukup paham alur pembuatannya? Sudah ya? Dan lebih mengulas lagi yang terakhir, guru dan murid tahu akan tugas masing-masing. Kita gali saja melalui pertanyaan atau bisa ditulis seperti ini tadi. Coba guru tugasnya tulis, tempel di sini. Murid tugasnya, guru tugasnya bukan apa, itu pasti mereka akan apa lebih mantap lagi. Bahkan ketika kita sebagai seorang guru misalkan membuat, kita namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ketika kita berbuat salah, kita juga pasti akan diingatkan oleh murid-murid kita. Disitulah ketika ada ini penguatan dengan tugas guru dan murid. Nah, Bu Anis datang telat loh. Misalkan, Bu, keyakinan kelas kita Bu, tengok Bu, masih anak-anak seperti itu. Tentu kita sebagai guru adalah teladan, contoh bagi murid kita. Nah, itu pasti akan mampu menguatkan nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas kita. Oke. Nah, tadi sudah ya keyakinan kelas 1, 2. Setelahnya kita sepakati, kita deklarasikan, istilah kerennya ya. Deklarasikan seperti saya mendeklarasikan ke anak-anak melalui sebuah poster-poster yang mereka buat kreasi seperti itu. Kami guru dan murid sepakat bahwa satu tadi, apa tadi? Religius dulu, 2 disiplin, 3 sopan santun, apalagi 4, tadi kita 4 ya. Nah, kebersihan, menjaga kebersihan. Nah, ini sudah selesai. Nanti Bapak Ibu bisa dengan anak-anak bersama-sama, yuk kita buat yuk kreasi. Jadi ketika mereka membuat sebuah apa ya istilahnya kesalahan, bisa kita tunjukkan
sebagai bentuk disiplin positif adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diana Dosen. Kemudian restitusi itu juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya dan kemudian membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa, saya itu ingin jadi seperti apa ya, dan bagaimana saya memperlakukan orang lain. Ya, disitulah yang namanya restitusi, sebuah proses kolaboratif tadi, saling mengingatkan, itu namanya kolaborasi. Nah, tadi jelas restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya ketika setelah berbuat kesalahan. Nah, ciri-cirinya apa restitusi itu? Restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian memberikan tawaran tadi. Terus kamu nggak bawa alat kebersihan, nggak membawa buku, terus bagaimana? Tidak masalah, nggak bawa buku. Wah, saya berarti sebuah apa? Ancaman, itu sudah membuat tidak nyaman. Nah, itu bukan paksaan, tawaran. Restitusi menuntun anak melihat ke dalam dirinya, kemudian mencari kebutuhan. Tadi kebutuhan dasar mereka itu apa? Ada apakah kesenangan, apakah kebebasan, apakah yang lain. Kemudian restitusi adalah cara yang terbaik, tadi sudah saya berikan. Di antara beberapa cara disiplin positif, memang yang terbaik adalah restitusi, menumbuhkan motivasi dalam diri. Kemudian restitusi fokusnya pada karakter, kita membentuk karakter lainnya, memang tugas kita ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, jadi mencari pemecahan masalah dari yang dialami oleh siswa. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Jadi kadang-kadang ketika anak berbuat salah kan kadang ada muncul rasa minder, rasa apa, jadi apa ya, menurunlah, rendah diri. Nah, ketika setelah direstitusi, mereka itu akan, saya sudah diberikan pencerahan, merasa lebih tenang, saya tidak merasa terhakimi, dia bisa balik lagi ke teman-temannya. Ketika berbuat salah justru mereka akan maaf ya, sorry ya, tadi ya gini-gini ya. Nah, itu malah bisa kembali lagi ke kelompoknya. Tahapan dalam melakukan segitiga restitusi ada 3. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan, kadang-kadang tergantung dari sebuah kasusnya, tidak semuanya kita laksanakan, ya kan? Tergantung permasalahan yang kita hadapi. Tetapi kalau memang bisa dilakukan ketiga-tiganya ini akan jauh lebih baik, lebih mantap. Anak-anak menyadari apa kesalahan mereka. Nah, ini tahapan-tahapannya. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah sebuah proses belajar dari yang gagal menjadi yang sukses. Tidak mengkritik, karena kalau mengkritik pasti cenderung akan anak merasa menjadi orang yang gagal. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa membuat sebuah pernyataan-pernyataan, membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Manusia itu tidak ada yang sempurna, pernah membuat kesalahan. Kita bisa memperbaiki. Saya tidak menanyakan kesalahan, tapi fokus bagaimana mencari solusi permasalahan itu bisa kita kuatkan ke anak. Nanti kita bisa lihat di prakteknya. Validasi tindakan yang salah ini bukan berarti membenarkan semua perilaku yang salah, ini bukan. Ini di sini yaitu bahwa setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Tadi bahwa kita manusia punya 5 kebutuhan dasar. Pasti melakukan hal yang salah, dia punya kebutuhan apa, kan gitu. Nah, kemudian kita sebagai guru bisa menggeser dari tadi pemikiran yang lama, yaitu ketika ada
stimulus, ada respon cepat dengan menghukum, dengan membuat jaksa. Tetapi kita dengan restitusi itu menjadi hal aktif, mendukung yang hal positif supaya anak mengenali, mengakui apa kebutuhan saya itu apa, saya ingin memperbaiki. Ya, di sini juga melalui tahapan ini murid dapat memperbaiki hubungan guru dan murid. Jadi dia merasa tidak takut, tidak ada rasa apa ya, aduh gimana ya, nanti teman-teman saya mungkin ada pemikiran seperti itu. Kemudian biasanya ketika kita memvalidasi tindakan salah itu, nada suaranya tidak memojokkan atau tidak dengan suara yang keras, dengan beberapa pernyataan-pernyataan yang bisa kita berikan. Oh, kamu bisa bertindak lebih gegabah begini. Ketika kamu kontrol dirimu rawan, kamu emosi nanti bisa melukai temanmu misalkan. Ya, bisa menekankan kalimat-kalimat positif. Kamu bukan melakukannya pasti tanpa alasan, tidak mungkin. Cuma yakin kamu lakukan itu punya alasan ya di situ. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ya, jelas. Dia punya kebutuhan kan tadi dipertahankan. Itu bisa anak-anak kecil itu sering ini. Kemudian yang keempat, kamu bisa mempelajari perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajari? Kamu nggak belajar memperbaiki lebih baik lagi cara yang benar kan gitu. Nah, ini. Terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrol mengatakan bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsi. Kita sebenarnya punya modal dari dalam diri. Saat perilaku yang salah telah divalidasi, identitas sukses sudah stabil. Nah, ini sebagai orang yang bersalah tentu siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan-tindakan yang salah. Bagaimana hal-hal yang bisa kita ajukan untuk menanyakan keyakinan di sini? Contoh, apa keyakinan yang kita yakini? Nilai apa yang kita sepakati? Nah, seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu, bagi kita? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, itu namanya menanyakan sebuah keyakinan. Kita bisa lihat melalui contoh. Nah, tentunya dalam rangka restitusi ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu perilaku yang salah bisa dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang sudah kita sepakati. Kemudian orang yang bersalah itu bersedia untuk memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, pemecahan masalahnya harus berhubungan atau relevan dengan masalah yang ada. Kemudian ada usaha. Kalau tidak ada usaha jelas gagal kita ya. Dari yang bersalah itu punya usaha untuk memperbaiki diri. Yang terakhir, perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat salah. Coba kamu sudah berbuat salah, terus kira-kira kapan kamu akan mulai memperbaikinya? Mulai sekarang atau besok atau nanti atau kapan kan gitu? Kita tanyakan dan apa dan kalau bisa bagaimana yang baik? Ini yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan praktek segitiga restitusi. Nah, ini contohnya.
dipanggil Pak. Ya aku marah Pak. Aku balik ke TNI bukan Pak. Bagaimana? Oh begitu. Ya pasti kamu merasa. Kata juga karena apabila ada yang membuka begitu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ke TNI Pak. Bagaimana? Saya bisa bukan dia bukan orang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu. Iya Pak. Saya diam saja Pak. Ya saya ada gini lah. Masa saya dituduh pelakunya? Ya untuk keamanan harga itu sesuatu yang penting. Walaupun kamu tidak bisa berbicara barat, ini yang begitu. Iya Pak. Mungkin saya masih bisa. Dia saya yang mengatakan. Ya dulu sekarang Pak. Saya pasti dia ada gini Pak. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk keresahan yang sama. Kamu memilih untuk tidak menjadi pelakunya. Sekarang coba bertanyakan, tindakan kamu dan tindakan KPK itu, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan atau lebih pasti? Enggak Pak. Capek Pak. Dia cuma Jadi keyakinan seperti itu mana yang sesuai dengan keinginan kamu? ya saya sebenarnya ada yang lain. Mungkin hal itu sudah menjadi emosi. Jadi tidak menginginkan itu. Kamu meyakini mengajarnya itu penting bukan? Ya akulah Pak. Iya, kita harus tahu lalu kira-kira keyakinan itu apabila kita sedang marah. Ya saya ini ada lagi. Mudah-mudahan lebih dulu. Saya bisa jadi sabar. Mudah-mudahan itu Kira-kira kamu bersedia untuk menjadi masalah ini? sedia Pak. Kalau kamu menjadi ini, kamu akan menjadi masalah. Saya akan menjadi orang yang jawab Pak. Ya saya aku. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya namanya bangga bisa bangga dan bisa. Baiklah kalau begitu. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke. Dan ini salah satu praktik penerapan segitiga restitusi langsung lengkap menggunakan 3 tahapan. Bisa kita coba apa besok, maksudnya di kelas masing-masing, tidak sekarang ya. Ini bisa dipraktekkan Nah, apa yang seharusnya kita lakukan di antara peraturan mengontrol konsekuensi hadiah, kemudian nilai kita sebagai guru, manajer dan berusaha memperbaiki kesalahan, kita di mana posisi kanan, kiri atau di tengah? Kira-kira baiknya kita yang terbaik. Ya, jelas. Yang paling baik masih pada level manajer kita. Di antara gerakan 2 sebelah kiri dan kanan, tentunya kita pilih yang terbaik, yaitu yang posisi manajer. Ya, terima kasih Ibu semua, kegiatan dari awal sampai akhir sudah selesai. Semoga kegiatan hari ini benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum saya tutup kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama apa ya, supaya semangat meskipun sudah siang sore ya. Luar biasa, tepuk tangan. Bapak Ibu semuanya, kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Selesai. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Salah, guru bergerak, bergerak, menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Maya, di mana hari ini kegiatan diseminasi tentang budaya positif di SDN Bendungan telah berlangsung dengan lancar dan sukses. Dan saya akan memberikan refleksi kegiatan pada hari ini, yaitu di mana kami sebagai teman-teman guru di SDN Bendungan semakin lebih mengetahui apa-apa yang harus dilakukan di dalam membentuk kesepakatan kelas, terutama untuk membuat kalimat-kalimat yang positif yang bisa menumbuhkan motivasi untuk para peserta didik supaya di kemudian harinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semakin baik. Terima kasih Ibu Maya untuk kegiatan hari ini, sangat bermanfaat sekali buat kami para guru, dan semoga sukses senantiasa bisa kita dapatkan untuk